Oke, sekarang kita langsung ke contoh aplikasi soal SPTLDV. Jadi saya di sini ada satu contoh. Nah, seperti ini. Seorang pedagang sepatu memiliki modal sebesar 8.000 katanya. 8 juta, sorry. Ia merencanakan akan membeli 2 jenis sepatu. Nah, katanya sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah 20.000 per pasang dan sepatu wanita harga belinya 16.000 per pasang. Nah, katanya di sini keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000. Jadi keuntungan penjualan sepatu prianya katanya 6.000, wanitanya itu 5.000 katanya. Nah, mengingat katanya kapasitas kios atau ruko atau tokonya itu akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Nah, di sini ada 3 pertanyaan di contoh soal ini. Yang pertama, kita buat model matematikanya seperti apa? Lalu yang kedua, berapa banyak sepatu yang harus dibeli? Nah, berarti ini barangnya ya, jumlah barangnya. Lalu yang ketiga, berapa sih keuntungan terbesar yang dapat diperoleh gitu ya? Nah, jadi ada 3 jenis pertanyaan. Biar nggak bingung, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Oke, kali ini kita akan bahas soal ya. Tadi kan soalnya sudah disebutkan dan sudah dibacakan. Nah, sekarang pertanyaan pertama katanya kita buat dulu model matematikanya. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita harus bedah satu kata demi kata berikut ya. Jadi katanya gini, seorang pedagang sepatu punya modal nih 8 juta. Dia mau beli katanya kan. Mau beli sepatu pria dan sepatu wanita katanya gitu. Nah, setiap harga belinya, nah sepatu pria itu 20.000 dan sepatu wanita itu 16.000. Nah, pedagang ini punya modal 8.000. Jadi, dia harus membeli 20.000 per pasang berapa dan 16.000 per pasang berapa supaya memenuhi modal 8 juta gitu ya. Jadi, namanya modal berarti kan kita harus membeli sesuatu barang kan untuk didagangkan atau dijualkan. Nah, di sini katanya harga beli setiap sepatu pria itu 20.000, wanita itu 16.000. Jadi harga beli sepatu pria ditambah harga beli sepatu wanita menghasilkan atau harus punya modal atau memuat modal 8 juta. Itu maksudnya ya. Oke, di sini saya tulis dulu model matematika. Jadi yang pertama itu tadi pedagang itu punya modal. Modalnya itu 8 juta katanya kan. Nah, jadi pedagang punya modal 8 juta katanya kan. Terus harga beli sepatu pria sepatu wanita. Rp20.000 dan 16.000. Nah, sebelum kita buat model matematika, di sini yang sering dibahas itu apa sih dari soal ini? Sepatu kan ya, tapi sepatu siapa? Sepatu pria dan sepatu wanita gitu ya. Jadi kita permisalkan dulu nih. Saya di bawah sini ya, tadi saya kelupaan soalnya. Misal, sebut saja X itu sepatu pria ya. Pria, yaitu sepatu wanita. Nah, kita buat model matematika yang pertama nih. Pedagang punya modal 8 juta. Nah,
pedagang sepatu ini mau beli sepatu gitu kan ceritanya. Sepatunya itu kalau pria harganya 20.000 per pasang, wanita 16.000 per pasang. Nah, kita kan nggak tahu ya pedagang ini mau beli berapa banyak sepatu gitu ibaratnya. Nah, sehingga model matematikanya itu adalah 20.000 X. Jadi harga belinya kan 20.000 per berapa pasang kita nggak tahu nih. Terus sama katanya 16.000 sepatu wanita. Nah, kan kita nggak tahu nih berapa pasang sih yang mau dibeli oleh seorang pedagang ini gitu. Dengan modal 8 juta. Berarti modal 8 juta ini nggak boleh lebih dari 8 juta gitu ya. Harus kurang dari 8 juta. Karena si pedagang cuma punya modal 8 juta gitu. Nggak mungkin dia harus membeli lebih dari 8 juta. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 8 juta. Nah, begini. Bisa diperkecil nggak ya? Kira-kira. Ini kan kelipatan berapa nih? Kelipatan 4 ya. Ini 4 gitu kan. Sekarang kita bagi semuanya dengan 4.000 ya. 4.000. Biar si 0-0-nya ini hilang gitu ya. Biar sederhana. Sehingga model matematika pertama 20.000 bagi 4. Berapa ya kira-kira? 20.000 bagi 4.000 sisa 5. 16.000 bagi 4.000 sisa 4. 4.000 bagi 8 juta bagi 4.000 sisanya berarti 2.000. Jadi ini model matematika yang pertama gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau misalkan kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa pause atau ulang lagi video ini gitu ya. Itu untuk model matematika yang pertama. Sekarang model matematika bagian kedua. Oke. Model matematika bagian kedua. Tadi kita sampai sini ya. Keuntungan. Nah, sekarang kita ngomongin keuntungan. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita masing-masing 6.000 dan 5.000. Nah, tadi sebelum video ini, tadi kan sudah dibahas apa itu fungsi objektif ya. Biasanya fungsi objektif itu memuat tentang keuntungan, terus juga tentang berapa banyaknya barang, misalkan yang mencapai keuntungan atau keuntungan minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kata keuntungan, misalkan kayak gini. Ini yang dimaksud dengan fungsi objektif. Biasanya berupa kata-kata keuntungan minimum atau keuntungan maksimum atau apapun itu yang ada kata keuntungan itu pasti fungsi objektif. Sehingga ya, model matematikanya misalkan kita tulis dulu, keuntungan sepatu pria dan wanita masing-masing 6.000 dan 5.000. Nah, sehingga model matematika yang kita peroleh ini adalah 6.000X plus 5.000 Y. Nah, ini yang disebut dengan fungsi objektif ya. Fungsi objektif. Jadi dia fungsi yang memuat nilai optimum, entah itu maksimum ataupun minimum gitu ya. Biasanya lambangnya bisa Fx atau Z. Atau apapun terserah. Asalkan ini melambangkan fungsi objektif. Atau kalian boleh fungsi objektif sama dengan ini. Boleh, silahkan. Ya, senyamannya kalian saja. Oke, kita ke soal yang diketahui selanjutnya ya. Nah, di sini pedagang ini kapasitas kiosnya itu bisa menampung sebanyak-banyaknya 450 pasang.
pasang. Berarti ini tentang sepatunya ya. Jadi kapasitas si kios memuat sepatu pria dan wanita itu sebanyak-banyaknya 450 pasang. Oke, kita tulis lagi ya. Oke, yang ketiga, katanya di sini kapasitas untuk membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Nah, di sini katanya kapasitas kiosnya itu sebanyak-banyaknya adalah 450 pasang. Jadi memuat sepatu pria dan wanita sebanyak-banyaknya itu 450 pasang. Nah, maka dari itu berarti kan X dan Y, ya kan? Kapasitas X dan Y itu sebanyak-banyaknya. Berarti paling banyak katanya 450 pasang. Nih, kata sebanyak-banyaknya. Artinya sepatunya ini memuat nggak boleh lebih dari 450 karena kapasitasnya segini. Maka tandanya kurang dari sama dengan 450. Jadi ini model yang ketiga ya. Oke, sudah deh buat model matematikanya. Apakah ada yang kurang di sini? Ada yang kurang nggak? Oke, ada satu model lagi. Jadi, ini kan tentang sepatu pria dan sepatu wanita kan. Mereka kan nggak mungkin nggak ada gitu sepatunya, pasti ada sepatunya gitu kan, atau sepatunya itu bisa dihitung gitu kan. Jadi sepatu pria dan sepatu wanita itu jumlahnya bisa dihitung gitu ya, jumlahnya bisa dihitung gitu kan. Ibaratnya kayak sepatu pria dan sepatu wanita itu kelihatan gitu kan, ada barangnya gitu, meskipun kita nggak tahu barangnya itu berapa gitu. Nah, maka modelnya pasti sepatu pria ini jumlahnya pasti lebih dari 0 dong, iya nggak? Lalu jumlah sepatu wanita juga sama, lebih dari 0, ya kan? Karena dia mau beli banyak nih ceritanya gitu kan. Kan nggak mungkin kita membeli suatu hal kita nggak tahu barangnya gitu ya, wujudnya seperti apa, pasti dia punya wujud kan. Nah, wujudnya itu pasti ada nilainya, cuma kita nggak tahu nilainya itu berapa. Bisa saja X-nya itu lebih dari 0 gitu kan, atau X-nya itu ada, atau barangnya itu tersedia, cuma kita nggak tahu kapasitasnya berapa gitu. Jadi ini fungsinya. Jadi kalau misalkan itu soal aplikasi ini sebetulnya tentang kita bermain logika gitu ya, bermain logika kita dalam memecahkan suatu kasus gitu. Jadi pelan-pelan dibacanya, pahami soalnya. Jadi kalau misalkan model matematikanya kita harus jabarkan satu persatu. Ya, ini untuk model matematikanya. Oke, tadi kita udah dapat nih model matematikanya. Jadi model matematikanya, atau kita tulis ulang deh. Jadi model matematikanya itu ada 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Saya tulis yang ini dulu ya. X plus y kurang dari 450. Lalu X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektif itu adalah 6000 X plus 5000
Y. Nah, jadi begini ya cara penulisan model matematikanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Katanya berapa banyak sepatu pria dan wanita yang harus dibeli agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sebenarnya soal nomor 2 sangkut paut dengan soal nomor 3. Berapa keuntungan terbesar yang diperoleh gitu ya. Berarti ini kan metode yang pertama. Metode yang kedua, kita mencari daerah penyelesaian dari masalah ini. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, saya sudah menuliskan kasusnya dalam model matematik. Sekarang kita metode yang kedua nih adalah mencari daerah penyelesaian. Nah, kita berarti mencari dulu titik-titik potong mereka gitu. Jadi ini nggak usah dicari ya, maksudnya ini kita anggap hilang dulu, jadi kita berfokus ke 4 ini, yaitu di sistem pertidasamaannya gitu ya. Oke, kita harus mencari titik-titik potong terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, itu adalah 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Saya pakai tabel ya, jadi saya langsung nih. X1, Y1. Gitu ya. Nah, di sini kita anggap kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke. Kalau X-nya 0, berarti nilai Y-nya berapa nih? Untuk 5X plus 4Y kurang dari 2000. Berapa? Kalau X-nya 0, berarti X-nya 0, 5X-nya hilang. Nah, berarti oh iya, saya lupa. Biar kalian gak bingung nih. Jadi yang pertama, kita jadikan persamaan dulu. Nah, biar kalian gak bingung. Nah, oke. Jadi kita pakai persamaannya yang ini ya. Nah, kalau X-nya 0 katanya, berarti Y-nya berapa kira-kira? Y-nya adalah berapa? 500 atau 50? Berarti 500 kan, karena 500 kali 4 hasilnya 2000 gitu. Jadi ini 500. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, kita tutup nih si Y. Berarti Y-nya hilang. Sisa 5X sama dengan 2000. Jadi X-nya berapa? 400. Oke. Jadi kalau ini titik potongnya TP-nya ya saya singkat itu ada 0,500 dan 400,0. Itu yang pertama. Sekarang kita ke pertidasamaan yang kedua, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 4,5. Nah, kita jadikan persamaan. Nah, masih ingat ya, untuk mencari daerah penyelesaian, yang pertama kita jadikan pertidasamaan menjadi persamaan. Nah, baru deh kita cari titik potongnya. Gitu ya, itu langkah-langkahnya harus diingat lagi. Nah, X, Y, X2, Y2 ya. Nah, kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke, kita mulai lagi. Kalau X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 alias X-nya nggak ada nih. Berarti Y-nya berapa? 450. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 450. Berarti ini 450. Nah, sehingga titik potongnya untuk pertidasamaan yang kedua itu ada 0,450 dan 450,0. Nah, setelah itu kita apakan? Ada yang kurang di sini? Kedua ini ya. Oke. Jangan melupakan si 2 ini. Oke, yang ketiga, X-nya lebih dari sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 0. Sejajar, sumbu, Y. Oke. Yang keempat,
Y lebih dari sama dengan 0. Kita jadikan persamaan, Y sama dengan 0. Artinya ini sejajar sumbu X gitu ya. Nah, jadi kita udah ketemu nih titik-titiknya gitu ya. Titik-titiknya adalah ini, dan ini. Jadi kita langsung gambar grafiknya saja ya. Oke, selanjutnya kita akan buat si grafiknya gitu ya. Oke, untuk yang pertama nih, garis pertama, mungkin saya akan beri warna hijau ya. Oke, untuk yang pertama, katanya titik yang pertama 0,500. Berarti X-nya 0, Y-nya 500. Oh, di sini nih. 0,500 ya. Terus yang kedua ini 400,0. Artinya X-nya 400, Y-nya 0. Oh, berarti di sini gitu. Ya, ini artinya 400,0. Nah, udah deh, tinggal tarik garis gitu. Tarik garis ya. Set. Nah, ini garis 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000. Nah, oke, ini untuk garis yang pertama. Garis yang kedua mungkin saya akan beri warna biru. Oke. Nah, garis yang kedua, titik potongnya yang pertama X-nya 0, Y-nya 450. X0, Y-nya ini Y ya. Y-nya 450, kira-kira di sini. Berarti 0,450. Terus yang kedua, X-nya 450 katanya, Y-nya 0, berarti 450,0. Oh, berarti di sekitaran sini. Waduh, ini berhimpit deh. 450,0 ya. Kita tarik garisnya sekarang. Nah, di sini nih. Nah, oke, di daerah sini. Nah, ini garis X plus Y kurang dari 450. Oke. Kelihatan ya? Nah, sekarang kita uji titiknya gitu ya. Kita uji daerah penyelesaiannya gitu. Sekarang buat garis yang pertama dulu nih. Yang pertama uji misalkan 0,0 ya. Di 5X plus 4Y kurang dari 2000. Ini saya langsung, oke? Jadi ini 5 kali 0 plus 4 kali 0 kurang dari 2000. Artinya 0 itu kurang dari 2000. Bener nggak? Kalau 0 itu adalah bilangan terkecil dari 2000. Benar ya? Berarti daerah ini benar gitu ya. Benar. Berarti si hijau ke dalam sini benar nih gitu. Oke, terus kita uji juga yang pertidaksamaan 2, uji 0,0 ya, biar mudah saja gitu ya. X plus Y kurang dari 450. Ingat, ini saya langsung. Jadi X plus Y kurang dari 450. Artinya 0 kurang dari 450. Benar nggak? Bilangan 0 itu lebih kecil dari 450. Benar ya? Oh, benar katanya. Nah, berarti daerah himpunan ini bernilai benar gitu. Jadi mereka arsirnya ke sebelah dalam. Tapi ingat, ada syarat apa di sini? X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ada yang membatasi di sini. Ya, dibatasi nih. Sebetulnya arsirnya begini nih. Nah, jadi nggak berbatas, bisa sampai sana terus. Nah, karena dibatasi dengan X dan Y, otomatis dibatasin. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah yang di dalam sini.
Nah, gitu ya. Nah, di sini kan ada titik perpotongan nih. Ya enggak? Oke. Titik perpotongannya di sini. Nah, kita kan nggak tahu nih titik perpotongannya ini berapa, ya enggak? Jadi titik perpotongan daerah penyelesaian itu ada di sini satu, di sini, dan di sini. Gitu. Jadi yang memuat daerah penyelesaian aja gitu. Jadi ini. Saya sebut aja ini A, ini B, ini C, ini D. Oke? Jadi ada 4 titik nih di daerah penyelesaian. Tapi kan kalau A ini udah otomatis 0,450. Yang B 0,0 ya kan? Yang D itu 400,0. Nah, kita nggak tahu nih nilai C-nya berapa. Kalian masih ingat tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Masih ya? Jadi kita menggunakan itu ya. Jadi kita menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel untuk mencari nilai atau titik C atau titik yang tidak diketahui di daerah penyelesaian. Oke, dari grafik ini ya, ada titik pojok di daerah penyelesaiannya ada 4 titik. Yang pertama 0,450, yang kedua 0,0, yang ketiga yang keempat itu 400,0, yang ketiga yang ditanyakan. Nah, di dalam sistem pertidaksamaan sebelumnya kita sudah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan gitu ya. Nah, ini memudahkan kalian untuk proses mencari titik pojok yang belum diketahui dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Nah, kalau begini nih kelihatannya sistemnya kita kali berapa nih? Mungkin saya tulis, saya tulis ulang ya. 5x plus 4y sama dengan 2000. X plus Y sama dengan 450. Kita kali berapa nih? Oh, yang atas udah 5, yang bawah belum nih. Kalau kita mau eliminasi ya, misal saya eliminasi X ya. Nah, kita lihat si X-nya. Masih ingat ya SPLDV ya. Yang atas 5, yang bawah 1. Nah, biar sama, yang satu ini kita kalikan dengan 5 gitu ya. Berarti ini tetap, yang atas tetap, yang bawah dikali 5. Saya langsung 5x plus 4y sama dengan 2000. X kali 5, 5x. 5 kali y, 5y. 5 kali 4,5, berapa tuh? Berapa? 2000 ya? 2250 ya? 2250. Kita eliminasi X. Karena X-nya udah sama-sama positif, maka eliminasinya negatif gitu ya. Kecuali kalau ada tandanya berbeda, maka eliminasinya positif. Tandanya sama, eliminasinya negatif. Nah, saya ingatkan kembali ya. Oke, eliminasi X ya. 5x dikurang 5x. Habis kan? Oke, 4y dikurang 5y. Berapa? Min y, ya enggak? Kamu punya utang 5, baru dibayar 4. Sisa utangnya ya 1 gitu. Nah, ini bukan 200 ya, 2000. 2000 dikurang 2250. Nah, punya utang 2250, baru bisa bayar 2000. Sisa utangnya berapa ya kira-kira? Nah, sisa utangnya 250. Nah, ini kan sama-sama negatif nih. Kita jadikan positif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga ini sama aja y 250. Oh, di sini y-nya 250 katanya. Sekarang kita nyari x-nya gitu dengan substitusi nilai y gitu kan. Buat apa kita sudah menemukan y, kudu dieliminasi lagi. Ya nggak apa-apa sih. Boleh menggunakan metode campuran juga atau
eliminasi, terserah sih. Substitusi Y sama dengan 250 ke persamaan 2 kali ya, karena persamaan 2 udah sederhana banget nih. Jadi gampang deh. Jadi X plus Y sama dengan 450. Ini kan persamaan 2 ya. Y-nya kita ubah. Jadi X plus 250, 450. Karena kita mau nyari nilai X, maka 250-nya ini kita pindah gitu. Kalau pindah, tandanya berubah jadi negatif. Nah, 450 kurang 250 berapa ya? 200. Oke. Oh, si C ini titiknya itu 200,250. Nah, sekarang kita cari keuntungan maksimumnya. Ya. Keuntungan maksimum atau berapa barang yang mencapai nilai keuntungan paling tinggi gitu ya. Oke, kita tulis fungsi objektifnya di sini ya. Fungsi objektifnya tadi 6.000 X plus 5.000. Sekarang kita tentukan dulu untuk A-nya 450. Oke. A 0,4 setengah. Saya langsung jadi ini 6.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 4 setengah. Ya. Berapa nih kira-kira? 2.250.000 ya. Ini yang pertama. Oke, yang kedua titik B itu 0,0. Saya langsung 6.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 0. Lah, nggak ada nilainya nih. Ya udah 0 gitu. Karena 6.000 kali 0, 0. 5.000 kali 0, 0. Gitu ya. Oke, yang C. Yang C itu X, tadi udah dapet titiknya ini ya. 200 dikali 250. Oh, sorry, bukan kali. Koma. Nah, kita langsung 6.000. X-nya 200, berarti sini 200. Y-nya 5.000 kali 250. Nah, berapa tuh? 6.000 tambah 200. 1.200.000 ya? Oke. 1.200.000 ditambah, waduh, nolnya kelebihan. Apa kekurangan? Enggak, benar. 5.000 kali 250. Berapa tuh kira-kira? Berapa? 1 juta berapa nih? 1.250.000 ya. 1.250.000. Oke, kita jumlahkan ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2.450.000. Oke, ini yang C. Sekarang yang D. D itu katanya berapa tadi? 400,0. 400,0. Saya langsung jadi 6 juta kali 400 sorry, ditambah 5.000 kali 0. Langsung ya. Jadi 2.400.000 ya. Karena 6 kali 4 24 gitu. Hitung aja nolnya, tinggal tulis deh. Nolnya ada 5, tulis. Nah, sekarang kita lihat mana yang terbesar. Karena yang ditanyanya tadi keuntungan, sebanyak-banyaknya keuntungan atau keuntungan maksimum. Nah, nih, keuntungan terbesar yang diperoleh. Berarti mana yang keuntungan paling besar di sini? Yang mana? Yang satu 2.250, satunya 0, ini 2.450, ini 2.400. Yang mana yang paling besar? Yang C. Karena menghasilkan keuntungan 2.450.000 gitu. Nah, otomatis
ini menjawab nomor 2 dan 3. Sehingga jadi keuntungan, saya tulis dulu, oke saya singkirin, terbesar adalah 2.450.000 dengan jumlah, ya kan, karena pertanyaan kedua yang ditanya berapa banyak sih sepatu pria dan sepatu wanita supaya dapat keuntungan paling besar. Jadi dengan jumlah sepatu prianya itu X kan pria ya, Y wanita, berarti sepatu prianya 200, wanitanya 250. Berarti sepatu prianya 200 pasang dan sepatu wanita itu 250 pasang. Selesai deh. Jadi ini jawabannya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 2.450.000 dengan sepatu prianya 200 dan sepatu wanitanya 250. Ini sesuai kan ya? Memenuhi kapasitas kiosnya. Kan kiosnya tadi sebanyak-banyaknya 450. Ini kalau dijumlah 450 gitu ya. Jadi ini kesimpulan dari soal yang tadi gitu ya. Kesimpulannya adalah keuntungan terbesarnya adalah sekian dengan jumlahnya segini. Oke, itu dari saya pembahasan soal kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya untuk mengetahui video-video selanjutnya. Dan semangat belajar dan salam matematik cuy. Semangkuy.